Oke Kak, Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Kak Kakak. Selamat pagi, selamat libur ya, libur tapi banyak sekali juga dari Kakak semua yang ada agenda ini juga ada Kak Doni juga baru keseripahan nggih. Oke Kakak, semoga kita semua dalam keadaan sehat semua nih Kakak semua. Izin share screen. Oke, apakah sudah muncul Kakak? Udah, Kak. Oke, siap. Oke, Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, di pagi hari ini, di hari Sabtu, kita ada sinkronus 1JP, dan kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RTL ya, Kakak. Jadi ini nanti isinya informasi terkait uh, tugas penugasan kakak-kakak dalam membuat rencana tindak lanjut. Oke kakak, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di dalam ruang virtual ini kakak semua. Nah kakak-kakak, saatnya kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya kak ya, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan juga untuk selalu berbuat kebajikan kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak, saya akan membacakan kesepakatan bersama kita, yaitu yang pertama, silakan menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak, nah tujuan pada sesi kita pagi hari ini kakak itu ada dua, yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah ada dua ya kakak tujuan yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Nah ini untuk agendanya, agenda kita sesi ini yang pertama itu ada pendahuluan yaitu berisi kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan juga komitmen belajar itu sekitar 5 menit. Lalu yang kedua ada refleksi awal, yang ketiga penyampaian RTL, penugasan tugas, tugas RTL, penilaiannya, dan juga lini masanya itu sekitar 20 menit. Lalu yang keempat itu ada dialog yang berisi diskusi dan tanya jawab terkait RTL yang akan kakak lakukan di minggu depan, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah penutup, itu 3 menit. Oke kakak, itulah agenda yang akan kita lalui ya kak ya. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan nggak kakak? Monggo kak, silahkan ditulis di kolom chat. Persiapan belajar kakak itu di level berapa sih? Dari level 1 sampai 10 kita akan FPL ini sudah rencana tindak lanjut ini tuh berapa nih kak? Coba kak, silahkan untuk mengisi di kolom chat. Monggo, silahkan kak. 1 sampai 10 berapa persiapan belajar kakak-kakak semua? Monggo silakan kak.
Monggo Kakak silahkan 1 sampai 10 kira-kira nih Kakak merefleksi diri Kakak itu Kakak itu ada di level berapa sih persiapan belajarnya? Monggo bisa dituliskan di kolom chat ya Kakak. Oke, Kak Ratna 5. Kenapa nih Kak Ratna? Kok 5 nih Kak? Persiapan belajar untuk hari ini atau yang RTL untuk kesiapan yang kemarin itu, Kak? Yang RTL Kak. Oh, RTL, iya, saya baru setengah karena kemarin baru memahami, terus untuk yang lebih detailnya itu belum, masih banyak kekurangan. Baru ada misalkan kayak yang sudah bisa diisikan, yang belum masih banyak yang kosong. Seperti itu, Kak Niki. Oke ya, terima kasih Kak Ratna. Ini ada Kak Isti 4 nih. Gimana nih Kak Isti? Malah lebih turun lagi nih, lebih bawahnya Kak Ratna nih. Iya, ada apa ini Kak Isti biasanya Ya sama itu sama kayak sering-sering. iya, sama kayak Kak Rana ya, kemarin juga masih baru ngereng dan masih sebenarnya masih ini untuk kegiatan yang mau dilakukan itu masih yang ini apa yang itu masih 50-50 ya, belum memutuskan benar karena juga melihat aset yang dipunya di sekolah. Terus untuk kombelnya juga di hari-hari terakhir ini mungkin kan masih sibuk untuk persiapan rapotan ya Kak. Mungkin Oh iya. teman yang lain juga untuk ini agak susah mungkin itu Kak. Makasih Kak. Oke, ya nggih, terima kasih Kak Isti. Jadi memang sih ini waktunya itu mepet-mepet di akhir tahun, di akhir semester 1 gitu. Jadi banyak juga yang persiapan, terus nulis rapot, apalagi kalau guru mapel PJOK itu kan biasanya kan kalau kayak misalnya nih Kak Arin itu kan pasti dimintai nilai di banyak kelas ya Kak, itu oleh apa guru-guru kelas kayak gitu. Nah nggak apa-apa Kak, kita nikmati saja ya Kak ya, kita eh, apa kita ikuti saja alurnya ini. Oke. Baru Kak Ratna dan Kak Isti yang lainnya mungkin monggo silakan dituliskan Kak Niki kira-kira suaranya persiapan putus-putus. belajarnya itu di level berapa sih Kakak? Dari 1 sampai 10. Oh iya, ini sinyalnya Belum paham. putus-putus ya Kak ya? Oke, sebentar. Kalau sekarang Kak, Iya, Iya, iya. suaranya putus-putus, Kak. halo, Sudah oke. Sudah, halo, Halo. sudah, Kak. Oke, sudah oke. suara saya jelas tidak Kak? Jelas, jelas, jelas. Jelas tapi masih agak putus-putus. Putus-putus. Ini saya off cam ya Kak? Saya biar oke, ini saya off cam biar sesi yang lain. Kira sudah ada lagi yang masuk. Nah, ya oke, kebanyakan memang baru banyaknya agenda ya Kak ya. Baru apa berbarengan dengan banyak agenda. Oke Kakak lanjut saja ya Kak. Kita lanjut. Nah ini Kak, nah tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kak-kakak kita ke refleksi awal Kak-kakak.
Nah, di sini kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, ada sebuah pertanyaan nih kakak nih, sebuah pertanyaan refleksi ya kakak ya. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Monggo silakan untuk menjawab Kak Ririn mungkin, Kak Ririn. Kak Ririn? Atau Kak Ririn monggo Kak. Saya baru di jalan ini Kak. Oh iya oke Kak. Baru ada di layanan umum ini. Oh nggih Kak. Kalau gitu Kak Ranti, monggo silakan Kak Ranti. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah? Silakan Kak. Kak Ratna mungkin? Bisa kan ya Kak ya? Kalau kombelnya itu kan pertemuannya berapa Kak kemarin Kak? Iya, setiap minggu sekali. Menurut saya Nah, kalau oke. misalkan kegiatan ini berbasis proyek seperti ini itu kalau untuk kegiatan PJOK karena kebanyakan di outdoor itu kayaknya lebih seru kalau kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi nanti ragam mainnya pun pasti lebih banyak kita laksanakan. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi kalau kita cuma sendiri kan pasti cuma satu kelas nih, kayaknya kurang seru, kurang meriah. Tapi kalau kita melibatkan dengan beberapa kelas, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, itu pasti nanti akan muncul ide-ide yang lebih baik lagi, kayak gitu Kak. Oke ya, terima kasih Kak Ratna. Jadi lebih seru ya kayak kalau misalkan TKA sama TKB digabung kan semuanya bisa sama-sama gitu ya Kak ya. Terus Kak Ratna, kalau biasanya kok di TK itu kan sebelum terima rapot tuh biasanya kayak ada ini nggak sih Kak, kan kalau di SD, SMP, SMP juga kan ada kayak asesmen sumatif kayak ujian itu. Kalau di TK itu gimana Kak? Kalau untuk sekarang, kalau tempat saya, kalau kurikulum Merdeka ada, tapi hanya tidak bersifat tes. Jadi nanti CP-CP mana saja atau tujuan pembelajaran mana yang memang belum maksimal. Jadi nanti kita petakan seperti membuat modul ajar kalau di tempat saya ya Kak. Nah itu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu sesuai dengan tergantung sekolahnya masing-masing. Itu kita ngambil untuk penilaian sumatif yang nanti akan kita jadikan dasar sebagai pembuatan rapot. Kalau tempat saya mulai menerapkan itu Kak, walaupun tetap namanya anak-anak tetap kita tidak melupakan yang kemarin, tapi minimal yang lebih besar, komponen lebih besarnya itu yang kita untuk penilaian sumatifnya, seperti itu Kak. Terus untuk setelah itu saat kita mengolah nilai, kalau untuk TK kayaknya mungkin sama, untuk kelas meeting atau apa kayak gitu belum begitu maksimal, paling kegiatan-kegiatan bermain di luar bareng-bareng, tapi kita pulangkan lebih awal. Kalau tempat saya seperti itu Kak, yang biasanya misalkan jam 11 mungkin kita kurangi setengah jam kayak gitu Kak. Kalau di tempat saya seperti itu. Oke ya, oke terima kasih Kak Ratna. Jadi kan ini kan diminta untuk bikin RTL ya Kak ya. Nah, soalnya besok itu setelah rencana tidak lanjut kakak semua itu akan diminta untuk ini membuat bukti karya. Kemarin kita juga sudah koordinasi semua fasil dengan BPGP itu terkait rencana tindak lanjut ini. Lalu kakak juga akan diminta untuk membuat bukti karya, dan bukti karya ini kami diminta dari BPGP karena ini diupload ke PMM. Nah kita diminta untuk mendampingi kakak semua biar hasilnya itu bagus gitu, hasilnya maksimal, jangan sampai peserta dari Jogja nih BPGP DIY itu ketika mengumpulkan bukti karya di PMM itu
hasilnya kurang baik seperti itu. Jadi nanti kita akan mendampingi kakak-kakak semua untuk pembuatan bukti karya seperti itu. Mohon izin bertanya Kak Niki, Iya, kalau iya. misalkan bukti karyanya itu berarti cuma kita yang kayak pengimbasan atau membuat perencanaan dengan teman sejawat di komunitas belajar atau sampai diaplikasikan ke anaknya gitu Kak? Oke, ya terima kasih karena jadi kalau gini, ada rubrik grade penilaian ya kakak ya. Jadi kalau yang sudah sampai implementasi, bahkan itu sudah ke ada videonya, nah itu akan mendapatkan nilai maksimal 100 kak. Di penugasan akhir selama kakak PJOK, selama kakak menjalankan PKG PJOK ini seperti itu. Jadi ada grade-nya. Kalau misalkan hanya upload misalkan kayak rencananya aja nih, nah itu tentu penilaiannya tidak akan maksimal seperti itu. Dari BPGP juga sudah ada rubrik-rubriknya untuk menilai seperti itu. Jadi harapannya juga sudah diimplementasikan nih, mumpung juga mau rapotan kan daripada nanti luang atau gimana gitu, mungkin bisa disambi bikin ini rencana RTL ini, project ini seperti itu. Itu Berarti cuma di komunitas belajar aja kan Kak, kita melakukannya tidak sampai ke implementasinya nggak sampai ke anaknya. Setelah kita buat rencana bersama rekan sejawat, kemudian kita misalkan lagi presentasi dan membuat itu dibuat video, cuma sampai situ atau sampai ke kegiatan ke anaknya juga Kak? Nah, oke Kak. Nah, jadi kalau yang RTL, yang rencana tidak lanjut ini kan besok ada waktu seminggu ya Kak ya. Nah, itu untuk kakak bikin paparan bahan tayang terus ke komunitas belajar. Setelah itu kita refleksi bersama, refleksi RTL. Nah, setelah refleksi RTL, kakak-kakak diminta untuk mengimplementasikannya ke anak, seperti itu, ke murid. Seperti itu, Kak. Oke Dan Kak, itu terima yang kasih. murid itu nanti yang akan menjadi bukti karya di PMM, seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, ya. Oke, Kak Rizky, silakan. Silakan Kak Rizky. Ya Kak, menambahkan yang apa namanya Kak Ratna tadi bertanya. Jadi Ya. memang ini untuk proyeknya yang kemarin saya presentasikan juga dengan Kak Ranti itu sedang berjalan kan. Nah itu apa namanya pemaparannya dengan teman sejawat terus nanti di diaplikasikan dengan murid yang sekarang sedang berjalan itu juga boleh atau bagaimana? Boleh. Boleh, Kak. Boleh. Kayak gitu boleh. Oh iya ya. Yang penting ada Tapi, rencananya. Gimana, Kak? tapi memang ini sedang proses belum apa namanya. Jadi kan memang kemarin saya bilang itu 9 kali pertemuan. Nah ini tuh sedang proses jadi belum sampai ke pentasnya. Nah itu nanti Oh iya. bagaimana? Nggak apa-apa, Kak. Atau ambilan videonya waktu ini aja atau gimana? Nanti kan untuk di kombelnya nanti kan terkait dengan bahan tayang ya yang kakak bisa koordinasi itu. Nah itu terus kalau untuk implementasinya karena yang Kak Rizky ini kan proyeknya kan jangka panjang, nanti bikin aja video yang saat ini lagi berlangsung itu seperti apa, seperti itu aja Kak. Oh ya, ya, baik. Tapi ini yang apa namanya kombinasi dengan teman sejawat sepertinya cuma 5 mata pelajaran Kak. Ya, matematika, IPS, bahasa Jawa, PJOK sama bahasa Inggris. Itu ya, jadi dipaparkan dengan lima lima guru tersebut atau bagaimana Kak? Jadi mungkin Oh, kombel kecil. kombelnya itu kombel satu sekolah kan Kak, mata proyeknya itu atau cuma 5 itu tok yang jadi PJ-nya atau bagaimana sih Kak? Ya, jadi memang apa namanya untuk kombelnya kayak satu sekolahan. Cuma untuk Ya. proyeknya ini plotting-plottingin gitu loh. Jadi yang sekarang saya ke dapatan kelas 7.
Jadi yang beberapa guru yang lain ada yang kelas 8 sama kelas 9. Nah, seperti itu. Ya kalau misalkan akan lebih maksimal tuh jika satu sekolah ya Kak ya, karena kan besok kan pas kegiatannya kan melibatkan semua sekolah ya Kak ya. Tapi kalau misalkan itu kayak koordinasi ke Kombel yang tadi 5 guru mapel tadi juga nggak apa-apa sih Kak, tapi harapannya setelah dari 5 itu kan juga ada pengimbasan kan ke seluruh sekolah gitu Kak, karena kan udah di-plotting kan ya tadi ya, gitu. Ya. Oke. Oh ya. Gitu. Baik-baik ya. Karena nanti setelah ini saya jelaskan dulu ya Kak ya, nanti terus kita bisa lanjut ini Oh, tanya jawabnya. Oke. oke, Oke baik Kak. Kak. Oke Terima ya. kasih. Oke, oke. Langsung ini aja ya Kak ya. Nih penyampaian RTL nih, anak kayaknya Kakak sudah gak sabar nih pengen gimana sih tugasnya ya. Nah ini Kak, ini pengantar tugas. Nah, salah satu kompetensi sebagai guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak semua. Nah, ini ada pengantar tugasnya, kakak-kakak. Pengantar tugas ini sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak-kakak semua. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah tadi, merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama ada tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat adalah rencana evaluasi program. Seluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Nah, unggah tugasnya kakak itu meliputi yang pertama ya kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini bukan yang sudah berjalan. Jadi kalau sudah berjalan kan kayak mengulang lagi ya kayak kayak tadi Kak Rizky tadi kan baru proses nih baru mau proses menuju di awal Januari mau ada gelar karya ya Kak ya, seperti itu juga bisa nanti kakak membuat bahan tayangnya, nanti mengumpulkan bahan tayangnya, bisa PPT-nya di-upload. Nah, lalu kakak selain PPT yang di-upload, ketika untuk perencanaan itu berbasis proyek tadi, nah yang kedua itu kakak diminta nih mengunggah notulen atau catatan diskusi ketika komunitas belajar di sekolah terkait RTL PJOK. Jadi ada notulennya, ada PPT-nya, lalu yang ketiga ada dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Ini ya Kak ya, berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan seperti itu. Jadi yang diminta adalah ada
videonya ada foto kegiatannya dan juga dokumen lain yang relevan. Misalkan dokumen lain yang relevan misalkan atau mungkin mau bisa bikin kayak ada di Instagramnya sekolah, mungkin ada dokumentasinya, mungkin diupload di situ juga bisa dipublikasi, nah itu juga bisa, tapi itu tidak wajib. Yang paling penting adalah ini Kak, PPT-nya, notulen, lalu dokumentasi video dan juga foto kegiatan seperti itu. Nanti kalau misalkan kok videonya nanti gimana nih Kak? Nah bisa aja kan kalau foto-foto itu kan foto banyak gitu terus dijadikan video juga bisa, atau mungkin video-video sedikit nih kayak bikin video konten waktu kombel ini penjelasan ini juga bisa seperti itu Kakak. Nah ini Kak, rencana tindak lanjut, nah ini ada quotes ya, ada rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah ini ada Sukan Ratnakar. Nah kakak model penugasan ini RTL ini adalah penugasan mandiri ya kakak. Harapannya kakak semua juga bisa mengumpulkannya itu tidak melebihi due date yang ditentukan. Lalu untuk tujuan pembelajaran khususnya, kakak nanti dapat memahami RTL, rencana berbasis proyek, melalui komunitas belajar, terus juga ada aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah ini Kak, saya akan bacakan ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kak, kan tadi kan ada suruh minta ini ya Kak, membuat PPT. Nah, PPT-nya itu nanti isinya itu dibatasin. PPT-nya itu hanya, sebentar, saya carikan, hanya ada 9 slide. Nah, ini maksimal 9 slide. Seperti itu. Nih, PPT-nya nih, bahan tayang ya Kak, untuk bahan tayang itu bentuk rencana tindak lanjutnya itu bahan tayang 9 slide, maksimal itu 9 slide. Kalau di sini kan contohnya yang di tabel tengah ini kan komponen programnya ada 8 ya Kak ya. Nanti bisa yang satu misalkan ada mungkin ini agak yang rencananya atau mungkin tentang strukturnya agak ada 2 slide juga boleh, atau mungkin udah cukup 8 nih, ya sudah 8 enggak apa-apa, tapi maksimal hanya 9 slide. Mungkin yang ke-9 terima kasih gitu juga enggak apa-apa. Nah, komponen yang pertama Kak, untuk PowerPoint-nya, bahan tayangnya, itu yang pertama, slide pertama itu judul program atau kegiatan. Lalu yang kedua itu ada latar belakang. Terus yang ketiga isinya tujuan program. Lalu slide keempat itu ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, ini kan agak panjang nih yang slide keempat nih Kak, ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nanti ini juga bisa dibuat 2 slide gak apa-apa, biar pas 9 gitu ya Kak ya. Terus yang kelima adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Lalu yang keenam itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh ada rencana evaluasi, dan yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan. Nah ini untuk keterangannya. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti sebelum upload misalkan ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ingin ditanyakan, nah bisa juga bisa di grup bisa, atau mungkin Japri juga bisa. Monggo silakan Kak. Nah, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tadi yang 9 slide tadi di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Dan yang ketiga,
ketika sudah dipresentasikan, nah adalah unggah tugas. Nah, unggah tugas tadi seperti bahan tayang, terus ada notulen, ada dokumentasi, foto, video, seperti itu, dan dokumentasi yang lainnya yang relevan. Dan untuk yang keempat, yaitu selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing nih. Kayak misalkan contoh Kak Rizky tadi, udah ada ini, tapi kan program ini kan selesai di tanggal 13 Desember ya Kak, bahkan kita itu tatap maya tinggal 2 kali lagi Kak. Tidak terasa atau sangat terasa ya itu tatap maya kita itu tinggal 2 kali lagi. Itu, nah ketika proyeknya itu PKG-nya itu cuma sampai tanggal 13, nah misalkan ini itu bisa ditindaklanjuti lagi bersama komunitas belajar di sekolah, itu juga sangat bagus, sangat baik gitu. Misalkan kayak punya Karisi kan di Januari ya puncaknya, nah itu bisa gimana nih Kak Rizky ini mengemas proyek ini tuh menjadi bermanfaat terus menarik nih bagi peserta didik kayak gitu. Nah ini Kak untuk penjelasan per komponennya tadi yang ada 8 tadi. Untuk yang pertama, slide pertama itu judul program atau kegiatan. Itu nanti berisi judul program atau kegiatan. Nah, berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini uraikan secara singkat yang kedua ya Kak ya, yang latar belakang. Slide kedua, latar belakang. Itu uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan juga 2.5. Nah, pastikan nih Kak, di dalam latar belakang itu menjelaskan ini ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi, voice, choice, dan ownership murid akan dipromosikan ya, dan didorong dalam program tersebut. Misalkan nih Kakak, di situ ada kayak, misalkan memilih suara dari murid, kira-kira kita mau bikin apa proyeknya, itu ditawarkan juga bisa nanti sebagai latar belakangnya. Lalu juga jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan terkait aset-aset yang ada. Nah, berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kan kakak juga sudah memetakan pemetaan aset ya Kak, bahkan kemarin juga sudah memetakan aset lagi. Silakan itu juga bisa dimasukkan ke dalam latar belakangnya. Nah, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Nah, sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari hasil survei atau interview dengan murid, bisa juga orang tua atau mungkin data pencapaian murid, bisa juga berdasarkan pemetaan aset. Itu untuk slide 2 kaitannya latar belakang. Nah, di sini di slide ketiga terkait tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, seperti itu. Dan untuk slide keempat, komponen yang keempat, nanti nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu kakak untuk
Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, ini pentingnya tadi ya Kak ya, voice, choice, dan ownership tadi. Nah, menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Nah, ini kaitannya tadi dengan voice, choice, dan juga ownership siswa. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek tersebut. Guru itu melakukan pendampingan selama proses proyek berlangsung. Lalu, kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, itu untuk komponen yang keempat. Oke, ini komponen yang kelima, yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program yang dibuat merupakan program kegiatan kokurikuler di sekolah. Lalu jelaskan skala program yang merinci ukuran dan detail target populasi, misalkan itu untuk kelas berapa, untuk usia berapa. Dan kalau di KB atau TK kan beragam ya, dijelaskan Kak, itu ada untuk usia berapa, seperti itu. Lalu jelaskan pengaturan program atau kegiatan, ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program. Kapan itu dilakukan, jadi di mana, waktunya kapan, seperti itu harus jelas ya di struktur program itu. Lalu identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program itu. Nah, gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contohnya nih Kak, contoh dari struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kalau di sini contohnya ya Kak ya, dituliskannya gini, Kak Joni, tadi kayak Kak Rizky tadi kan 5 guru mapel ya jadi satu. Nanti juga bisa tuh dijabarkan di situ. Nah, ini kalau ini dicontoh itu ada misalkan Kak ini Pak Joni guru mapel PJOK. Nah, itu nama proyeknya kan tadi Yuk Gerak ya. Nah, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, lalu penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian, seperti itu. Lalu untuk Bu Yuni, misalkan nih, Bu Yuni guru mapel IPA, berdiskusi bersama, lalu mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Lalu nanti Bu Indrasari ini guru bahasa Indonesia nanti berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek dan menyiapkan rubrik penilaian. Jadi di sini strukturnya itu jelas, plot-plotnya rekan-rekan kakak-kakak semua itu jelas. Bertugas apa, lalu tugasnya apa saja, kegiatannya apa saja itu dijelaskan di sini. Lalu untuk yang komponen yang keenam, kakak, itu jelas pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Nah, fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, ini bisa kakak mengimplementasikan aset based thinking. Nanti di kapasitas ini kakak bisa tuliskan apa yang dimiliki di kelas atau di sekolah. Misalkan ada bola-bola kecil warna-warni, tuliskan. Atau mungkin lapangan
basket atau mungkin ada bola voli. Nah, silakan dituliskan di sini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kakak semua. Itu untuk komponen yang keenam. Dan ini komponen yang, masih lanjutan yang keenam ya Kak ya. Oh tadi sudah sama, oke sudah sama. Lalu kita lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu rencana evaluasi. Nah, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, misalkan, atau staf, anggota komunitas belajar. Lalu bagaimana setiap individu itu nanti dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, jelaskan juga alat pengumpulan datanya, apakah lewat wawancara, atau mungkin lewat survei, atau refleksi murid nih, kayak misalkan di TK nanti bisa rencana evaluasinya pakai emoticon, gambar-gambar menempel juga bisa. Atau mungkin yang SMP SMA bisa juga dalam pengumpulan data rencana evaluasi ini menggunakan Google Form juga bisa, seperti itu. Lalu untuk aspek yang ke-8, komponen yang ke-8 yaitu kemungkinan tantangan. Nah, itu jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi ketika saat mengimplementasikan dan rencana solusi dari kakak itu apa sih, seperti itu. Tantangannya apa, kemungkinan tantangannya apa, lalu kira-kira solusi dari kakak itu kakak merekomendasikan apa sih untuk mengatasi tantangan itu. Kakak juga dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut, Kak. Nah, ini Kak, aspek penilaian rencana tindak lanjut itu ada 4, tadi ada tujuan itu mengarahkan ke pewujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, lalu juga mendukung tadi penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik, lalu juga ada kelengkapan indikator ketercapaian yang terukur, lalu ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada deskripsi target peserta, ada lini masa perencanaan, potensi tantangan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan, dan juga yang C itu keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan, lalu upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama, lalu juga rencana pelibatan komunitas. Nah, lalu yang D itu rencana evaluasi program. Nah, lini masa evaluasi yang jelas, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, lalu yang ketiga teknik pengambilan data tadi. Nah, ini kakak untuk lini masa RTL-nya, yaitu nanti yang pertama adalah penyusunan rencana tindak lanjut, dan yang kedua menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi tadi Kak, yang harus diunggah ada dengan dokumentasi kegiatan ya, kayak tadi ada bahan tayangnya, terus ada berupa video, foto, lalu ada notulen diskusi dalam KBS, lalu juga itu misalkan ada dokumen-dokumen lain yang bisa disertakan, silakan disertakan. Dan juga ini rentannya itu 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi mulai kalau di kalender itu saya cek dulu. Nah, kakak-kakak itu akan RTL itu di tanggal 25 sampai 30. Nah, ini kakak-kakak itu waktu untuk unggah tugas RTL-nya. Seperti itu ya Kak ya. Karena kita di tanggal 2 Desember itu sudah tatap maya terkait refleksi bukti karya. Oke, seperti itu Kak.
Nah, nanti lalu yang ketiga itu adalah penilaian RTL. Nah, ini lalu ada umpan balik RTL itu di tanggal 2 Desember. Ya, di tanggal 2 Desember itu refleksi rencana tindak lanjut seperti itu, Kak. Nah, ini catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Kalau ini kan insya Allah aman ya Kak ya, tidak ada yang satu sekolah kan, atau mungkin ada yang satu sekolahnya sama-sama lagi PJOK tapi beda kelas, ada nggak Kak? Kayaknya nggak ada ya Kak ya. Tempat saya enggak, Kak. Nggak ada ya, aman ya Kak ya. Insya Allah kelas kita aman, ini nggak ada yang sama. Oke, selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo Kak, ada yang tanyakan Kak? Terkait rencana tindak lanjut Kak? Tanya Kak, nanti saya tanya Kak Ari. Ya, apa Kak Ari? Nanti hasil apa tadi yang diutarakan Kak Niki bisa di-upload di grup nggih Kak nggih? Oh ya, nanti saya share ulang. Ya, terima kasih Kak. Oke Kak Ari, nanti akan saya share ulang screenshotnya di grup ya Kak ya. Monggo Kak Ranti. Ya, terima kasih Kak Niki. Ya. Saya itu mau bertanya tentang kegiatan yang didiskusikan itu. Misalnya kan tempat saya ada 4 guru, kemudian nanti duduk bersama membahas proyek yang topik dari proyek itu, seperti itu ya Kak? Iya, betul Kak. Nanti di situ Kak Ranti itu sebagai kayak narasumbernya gitu loh Kak, yang memimpin rencana proyek RTL-nya seperti itu. Kemudian untuk yang proyeknya itu berarti terkait dengan gerak Kak? Iya, nanti berkaitan dengan gerak. Jadi proyeknya ini bisa juga Kak. Jadi tidak harus yang sepaneng basket nih, volley, tidak. Kalau misalkan di TK bisa nanti kayak permainan tradisional, misalkan apa itu Kak, gobak sodor atau angklek itu loh Kak, itu juga bisa, atau kemudian kayak bakia begitu, iya, bisa. boleh? Boleh Kak, boleh. Kan itu juga pendidikan gerak Kak. Selain mengajarkan ke permainan tradisional, kultur ya, budaya ya, tapi juga itu kan ada gerak juga seperti itu. Oh ya, berarti seperti gobak sodor begitu atau yang bakia gitu boleh ya Kak? Boleh Kak, boleh sekali. Atau mungkin nanti misal mau gobak sodor atau bakia, Kak nanti modifikasi aja, misalkan apa dimodifikasi, itu kan pasti akan lebih seru ya Kak ya. Oh iya. Terima kasih Kak Niki. Iya, oke, terima kasih. Iya, sama-sama Kak Ranti. Monggo Kak Rizky. Kak Rizky? Oh, tidak jadi bertanya. Oke. Tidak jadi. Oke, mungkin ada yang lain Kak yang ditanyakan Kak? Halo, cek. Iya, Kak Rizky, monggo silakan. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf Kak, untuk di tanggal 25 sampai tanggal 30 itu kan memang di tempat saya di SMP udah mulai SAS. Nah, dan di SAS itu di yayasan ada program lagi kayak workshop gitu loh. Jadi mohon maaf, mungkin nanti untuk yang penyampaian pemaparannya itu jalan Yang besar itu, yang guru-guru semua itu, Kak? ya. Oh ya. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.
Kalau yang pengimbasannya yang yang gede itu nggak apa-apa Kak. Misalkan di lain waktu nggak apa-apa. Yang penting yang ada yang tadi loh Kak, yang 5 guru mapel tadi loh Kak Rizky. Itu ya Kak ya. Oh ya, oke Mm-mm. Oke, monggo Kak Ranti ada lagi? Iya, mohon maaf Kak Niki, saya itu mau bertanya tentang kegiatan tersebut itu, yang diskusi itu nanti apakah yang praktek dari ada juga video atau praktek yang dari anak-anak waktu kegiatan itu apa hanya yang waktu diskusi dengan guru-guru itu ya Kak? Kalau yang RTL ini hanya yang sama guru-guru Kak. Nanti setelah ini akan ada bukti karya itu nanti di pertengahan Desember sampai di awal Desember sampai pertengahan Desember. Nah, itu nanti akan baru ke anak-anaknya Kak, ke implementasi anak-anaknya. Seperti Oh itu, ya, Kak. nggih, berarti nanti di dalam ruangan begitu ya Kak? Monggo, tergantung Oh, proyeknya nggih. apa, nggih, proyeknya Kak Oh, iya. Ranti apa. Oh, Kalau nggih. yang guru-guru ya di ruangan nggak apa-apa kan, pasti kan ada tampilan bantayan juga toh Kak. Nggih, nggih. Oh iya, nggih. Nggih, matur nuwun Kak Niki. Oke, sami-sami Kak Ranti. Oke Kakak, mungkin sudah cukup ya Kak ya. Sudah semua, nanti saya share ulang di grup. Monggo Kakak, kita tutup pertemuan kita hari ini. Oh Kak Ririn, oke. Gimana Kak Ririn? Dan saya buka izin bertanya, itu berarti kalau untuk kegiatannya itu hanya dengan guru, tidak dipraktekkan dengan gurunya juga atau Kak, hanya presentasi seperti itu? Iya, presentasi sama diskusi rencana RPL-nya Kak. Oh, nggih. Tidak harus praktek sama gurunya begitu nggih? Tidak. Ini kan kayak diskusi gitu loh Kak. Kayak iya. kombel biasanya itu, bahas Oh iya, nggih. proyeknya Kak Ririn gitu. Nggih, siap. Matur suwun Kak niki. Iya, sami-sami Kak Ririn. Monggo silakan Kakak open cam, kita foto bersama Kak. Kak Abdul lagi di mana Kak? Oke, silakan Kak Rizky, Kak Ratna, Kak Doni mungkin baru nggak bisa ya, ini berhalangan. Oke, monggo silakan Kak. Actionnya apa nih Kak? Fotonya Kak? Gimana Kak? Jempol aja kali ya, jempol. Oke. Oke, jempol Kak. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak semua. Nanti akan saya share ulang. Semoga diberikan kelancaran dalam unggah RTL ini. Nanti kita ketemu lagi di 2 Desember ya Kak ya. Masih ada waktu seminggu lebih. Silakan Kakak gunakan waktu yang ada dengan baik. Oke, terima kasih Kakak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Makasih Kak Niki. Iya, sama-sama Kak. Silakan Kak. Terima kasih Terima kasih Kak Niki. Yeay. Iya. Assalamualaikum. Yeay. Terima kasih Kak Niki, mohon izin.